Bidang standarisasi produk usaha mikro di Kemenko UKM, ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Nah, di sini kita ingin mengetahui bagaimana sih rantai distribusi produk UKM dari hulu ke hilir untuk menjaga kehalalannya. Kemudian strategi seperti apa untuk meningkatkan UKM halal yang berdaya saing global tentu saja. Silakan Pak, boleh dimulai? Sampai saat ini ya, pemerintah walaupun kita rilis ya jumlah UMKM ada sekitar 24 jutaan lebih, tapi kalau dilihat datanya by name by address tidak ada. Kita tidak punya data yang valid ya, di sekarang apalagi sektor mungkin saya juga yang dihalangi oleh BPJPH nih, berapa UMKM yang mungkin di sektor makanan minuman berapa persen jumlahnya by name address, kita tidak punya datanya. Walaupun sudah sekarang masuk ke OSS juga tidak susah untuk menelusurinya seperti itu. Jadi kesiapan datanya karena segitu berapa kan ketahuan berapa jumlah UMKM-nya atau by name ada bisa kita tahu targetnya berapa. Jadi seperti itu kelemahan dari kita ya, datanya yang valid by name by address tidak ada. Mungkin ada juga data cuma sebatas data agregat. Mungkin terkait dengan hal yang paling krusial kan dari sektor makanan minuman ya. Dan saya sebutkan bahwa target Oktober 2024 harus semua mereka produk-produknya harus bersertifikat halal. Jadi hal yang apa ya? Jadi kerisauan di lapangan. Karena juga mungkin susah kan prosesnya nggak sebatas sertifikat halal, atau mereka juga kan mungkin kalau dulu dengan LPPOM-nya aja prosesnya juga agak rumit ya. Karena rata-rata kan pedagang sekarang yang makanan minuman itu kan skala mikro atau mungkin sangat kecil ya, sekarang lebih dari sangat mikro ya, kecil saja seperti itu penghasilannya. Terus si omsetnya juga mereka kalau dipaksa untuk terapkan sertifikat halal langsung ya, mungkin solusinya pemerintah sudah menerapkan kebijakan self declare. Jadi self declare emang biayanya bagi usaha mikro kecil gratis ya, itu kan. Tapi juga di situ kan harus persyaratannya juga banyak, harus mereka punya penyelia halal, juga harus dari sisi dokumentasi harus isi dokumennya, dan juga harus punya DBP juga ada penyelia halal. Jadi sertanya walaupun ada sertifikat gratis, tapi juga hanya untuk produk-produk tertentu. Ya mungkin kalau produk-produk yang berbahan baku seperti daging gitu atau itu tidak bisa masuk ke sertifikat. Tapi kita tahu bahwa di lapangan berapa banyak misalnya usaha yang terkait dengan produk makanan seperti ada bakso atau mie ayam, soto, sate atau bakar, ada yang macam-macam, ada begitu goreng, sangat-sangat banyak di lapangan. Tapi kalau mereka itu kan nggak bisa saya declare gitu kan, karena bahan baku yang daging-daging. Tapi kalau mereka harus menerapkan itu, nah itu yang kesulitan mereka karena dari sisi SDM-nya terbatas, dari sisi juga kalau jelas rumah produksinya juga kalau dipaksakan juga tidak bisa memenuhi syarat itu. Jadi masalahnya memang jadi masalah halal ya cuma ada di hulu di masalah di sertifikasi, tapi ada terkait dengan di hilir, bukan di hilir. Masalahnya juga cuma di hilir, tapi di hulu. Masalah di dapur mereka apakah mereka bisa memenuhi syarat untuk menerapkan sistem jadi hal gitu. Jadi kan ada terkait dengan dapur yang harus yang bersih, higienis juga itu. Memang ini saya lihat jadi suatu masalah karena di Indonesia kan sertifikat halal kan sifatnya jadi mandatori, wajib ya gitu. Berbeda kalau saya lihat kalau di negara tetangga, kalau Malaysia masih walaupun ya juga mereka udah mungkin lebih maju ya dari hal itu, tapi masih voluntary, masih sukarela. Tapi mereka ya seperti halalnya memang lebih mereka juga udah comply dengan standar keamanan pangan seperti HACCP atau GMP seperti itu. Jadi kalau diterapkan di Indonesia memang susah. Tapi kalau begini, kalau ke arah sekarang arahnya ingin menyasar bisa menjadi produsen halal dunia ya, dengan melibatkan pelaku UMKM yang jumlahnya sangat besar, itu masalahnya apakah bisa memenuhi juga halal itu bagian dari persyaratan untuk
yang terima konsumen gaji mahal, mungkin ada standar keamanan pangan, ada ACCP atau ISO 2022 seperti itu kan Pak. Itu juga lebih ketat standarnya. Jadi jangankan untuk standar keamanan yang ketat seperti ACCP, ya halal sertifikat aja memang susah banyak sih. Jadi di lapangan masalahnya bukan cuma di hilir ya, di masalah sertifikasi, masalah di hulu, di dapur-dapur para pelaku UMKM. Jadi ini gak cuma dialami masalah sertifikasi, juga mungkin di Depok susah menerapkan, soalnya BMD itu susah, atau menerapkan GMP susah karena dapurnya adalah dapurnya bercampur dengan dapur rumah tangga, ya seperti itu. Jadi yang kalau mereka ingin menerapkan halal lagi menjadi salah satu bagian dari rantai pasok halal global, ya harus banyak usaha. Jadi kami sih gini, mereka kalau sekarang ini UMKM kan costnya tinggi ya, sebab tinggi. Mereka misalnya punya produk walaupun penghasilannya atau omsetnya enggak banyak, tapi mereka harus punya merek sendiri, harus bayar. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dan juga informasi yang akan disampaikan oleh Koordinator Pembangunan Kawasan Industri Tertentu dari Bapak Laude Ikrar Hastomi, Kementerian Industri. Kami persilahkan Pak untuk dapat memberikan informasi kepada kita semua mengenai seperti apa dukungan yang diberikan Kemenperin dalam akselerasi pengembangan kawasan industri halal, dan bagaimana ada evaluasikah atau pengembangan kawasan industri halal yang ada di Indonesia saat ini, Pak? Silakan. Industri halal ini itu kita bisa menjamin bahwa pemerintah saat ini serius di dalam pengembangan industri halal. Kami udah 2 hari ini sama Pak Afdal dia lagi menyusun master plan pengembangan kawasan pengembangan industri halal di Indonesia. Jadi udah 2 hari ini, hari ketiga Pak ya, sebenarnya masih ada rapat nih, cuma kita tinggalkan di sini untuk diskusi acara kota. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara industri halal, ya kita harus fokus dulu gitu ya, mengetahui ataupun fokus dalam pengembangan apa yang disebut dengan ekosistem industri halal. Jadi kalau kita bicara itu ekosistem industri halal, ada beberapa hal yang menjadi bagian dari ekosistem itu sendiri. Pertama adalah industri halalnya itu sendiri. Kedua adalah infrastruktur industri halal. Masuk ke slide ke-8 aja. Ya ini sebelumnya. Ya, infrastruktur industri halal, lalu ada sistem logistik halal, sertifikasi halal, pembiayaan syariah, edukasi dan promosi halal. Nah, kalau bicara Dirjen KPAI, ya, Kementerian Perindustrian berperannya di mana? Nah, berperannya di situ, di infrastruktur industri halal. Ya, bagaimana peran kita? Peran kami di sini adalah menyiapkan kawasan industri halal yang kemudian konsepnya itu one stop service di dalamnya. Jadi di situ harapan kami nanti dengan dukungan BPJPH, MUI, kita bisa menyiapkan di situ tempat umpamanya ya pelayanan untuk sertifikasi halal. Kita juga berharap ada sistem logistik halal di situ. Kita juga nanti berharap di situ ada pembiayaan halal seperti itu, pembiayaan syariah gitu ya, pembiayaan syariah dalam situ. Jadi konsepnya adalah one stop service. Nah, jadi peran kami di situ di penyiapan infrastruktur halal, terutama pembangunan kawasan industri halal. Pak, bagaimana nih dari BPJPH untuk sertifikasi halal yang dilakukan, apakah sudah bisa mewakili Indonesia ini menjadi pusat produsen halal dunia 2024? Boleh silahkan. Menuju. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sama kita semuanya. Yang saya hormati para narasumber dari BPJPH akan menyampaikan 3 poin ya terkait dengan alur proses sertifikasi halal agar ini juga dapat diketahui oleh masyarakat, dan kami saat ini juga terus secara sustain, secara masif mensosialisasikan kepada masyarakat proses untuk sertifikasi halal, termasuk juga capaian-capaian yang telah dicapai untuk produk-produk pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal, termasuk juga
output upaya untuk sertifikasi halal, simulasi sertifikasi halal untuk agar Indonesia menjadi produsen dunia tahun 2024 dan beberapa hambatan atau tantangan yang kita hadapi. Nah, tentu kalau kita berbicara mengenai upaya secara singkat, ya saya membagi pada dua hal, apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang akan kami lakukan. Ini memang pas bahwa menjadi produsen halal tahun 2024 ini lain dengan mandatori, ya. Tahun 2024 khusus untuk makanan, minuman dan satu dan penyembelihan itu sudah terkena kewajiban mandatori bulan Oktober tahun 2024, sehingga insya Allah masih ada waktu kita secara masif terus mensosialisasikan sehingga seluruh pelaku usaha baik UKM, UMK, menengah, besar semuanya sudah bersertifikasi halal khusus untuk makanan, minuman, penyembelihan dan jasa penyembelihan di tahun 2024. Dan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita dan Pak Wapres bahwa Indonesia sebagai pusat industri halal dunia sekaligus kiblat industri fashion atau fashion mode dunia dapat tercapai pada tahun 2024. Pak Wapres juga sudah menyampaikan Indonesia ditargetkan menjadi produsen halal dunia untuk tahun 2024. Kenapa seperti itu? Ya tadi para narasumber sudah menyampaikan sebenarnya beberapa potensi-potensi yang dimiliki modal atau kapital modal yang dimiliki oleh Indonesia agar Indonesia bisa mencapai target tersebut. Sebagai pengantar sebelum masuk ke alur, yang juga sangat penting, ya kita mengetahui bersama bahwa ya sesuai dengan amanat regulasi, kan kita merujuk pada regulasi. Bahwa ya satu-satunya institusi atau lembaga di negara Republik Indonesia ini yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan atau BPJPH berdasarkan ketetapan halal yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Secara umum ada 3 aktor utama dalam proses sertifikasi. Yang pertama adalah BPJPH, dan yang kedua adalah Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan yang ketiga adalah Majelis Ulama Indonesia. Masing-masing ini saling terkait antara satu dengan yang lain. BPJPH tentu tidak akan menerbitkan sertifikat tanpa ada ketetapan halal. Begitu juga ketetapan halal dari Komisi Fatwa tidak akan keluar tanpa ada hasil pemeriksaan atau pengujian yang diberikan oleh LPH. BPJPH memang secara administratif sebagai regulator, kemudian LPH sebagai satu lembaga independen juga dalam ekosistem ini melakukan pemeriksaan dan pengujian bila diperlukan terhadap hal suatu produk. Kemudian tentu dari sisi syariah compliance, Majelis Ulama Indonesia yang menentukan Komisi Fatwa. Tentang alur proses sertifikasi halal, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa ya ini secara umum ya, baik melalui proses mekanisme reguler maupun melalui safe declare yang tadi telah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Ya, pertama ya pelaku usaha mendaftarkan pada aplikasi si halal melalui ptsp.halal.go.id. Kami sudah cukup lama memberikan pelayanan kurang lebih 3 tahun melalui ptsp.halal.go.id. Layanannya sudah bersifat full paperless, digital secara elektronik, dan memang ini juga merupakan amanat daripada regulasi bahwa pelayanan secara elektronik. Alhamdulillah mulai pendaftaran sampai penerbitan sertifikat halal, pelaku usaha tidak ada langsung bisa
produk sertifikat. Saya salah baca. Bapak Afdal Aliasar, oke, Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Kami persilakan Pak Afdal, ini bagaimana nih untuk potensi berkembangnya bisnis industri halal saat ini, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita, Pak Mustomi, Pak Bayaki, Pak Afi, Pak Rizal, dan Pak Moderator, dan rekan-rekan media yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin saya ingin mengawali terlebih dahulu. Kenapa kita, kalau dari judul ya, ini kesiapan Indonesia menuju pusat halal dunia, pusat produsen halal dunia 2024. Jadi pada tahun 2019 pemerintah Indonesia itu meluncurkan suatu dokumen strategis nasional yang sangat penting, yaitu adalah Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019, dilaunching oleh Bapak Presiden langsung. Dokumen ini berisi ada 4 pilar besar. Pertama, penguatan halal value chain, kemudian penguatan keuangan syariah, dan ketiga adalah penguatan UMKM, dan keempat adalah penguatan ekonomi digital. Jadi kalau ditanya mau kemana ekonomi syariah Indonesia yang 4 ini, halal value chain, keuangan syariah, UMKM, ekonomi digital. Nah, ini menjadi suatu pedoman oleh para pelaku usaha, kementerian dan lembaga, stakeholder, akademisi, dan juga semua yang terkait dengan ekonomi syariah. Nah, kita mengerucut kepada penguatan halal value chain. Bagaimana cara menguatkan halal value chain atau rantai nilai halal di dalam perekonomian Indonesia? Tentu pertanyaannya, orang bertanya dulu, halal value chain itu apa? Apa hubungannya dengan sertifikasi halal? Bagaimana kaitannya dengan industri kita? Bagaimana kaitannya dengan perekonomian kita? Oleh karena itu, kita melihat pergerakan yang ada di negara ini. Sudah ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang 33 yang 2014, kemudian 2019 berlaku, dan BPJPH lahir 2017 sampai sekarang sudah berjalan dengan cukup baik ya, walaupun targetnya sebesar sekali yang harus kita selesaikan ya Pak Afi ya. Nah, oleh karena itu kita melihat harus ada suatu komitmen besar. Indonesia tadi ingin menjadi pemimpin ekonomi syariah global. Bagaimana caranya? Cara yang paling achievable adalah mengembangkan halal. Kenapa? Rekan-rekan media dan Bapak Ibu, saya sampaikan, kalau kita ingin maju, ingin berlomba dengan negara di dunia ini, misal terkait mengenai high tech, untuk bikin model-model begini yang teknologinya sudah sangat maju, apalagi sudah pakai AI dan segala macam, bikin pesawat jet itu mungkin kita butuh waktu yang lebih panjang, sementara negara lain sudah jauh di depan kita. Namun kalau bicara industri halal, produknya ada di Indonesia, bahan bakunya ada di Indonesia, pasarnya ada di Indonesia, para researcher halal science-nya ada di Indonesia, dan kita adalah pelopor halal assurance yang sangat diakui oleh dunia menjadi halal assurance yang kompeten dan terpercaya. 30 tahun lebih MUI mengawal ini. Kemudian sekarang diperkuat lagi, ada BPJPH, MUI di bagian fatwa. Nah, ini suatu hal yang sangat achievable. Karena ini sangat achievable, ya udah kita yakin. Kita harus punya komitmen kalau kita ingin menjadi pusat produsen halal dunia. Inilah opportunity-nya ada di situ. Oleh karena itu kita ingin bergerak secara cepat. Kita buat, sekarang kita sedang bekerja sama dengan stakeholder. Tadi Pak Tommy juga sudah menyampaikan, kita sedang merancang Master Plan Industri Halal Indonesia.
apa yang harus dilakukan untuk pengembangan industri halal ke depan? Apakah kita bikin kawasan? Seberapa kuat kawasan itu? Bagaimana cara mengajak investor masuk ke kawasan industri halal? Bagaimana mengajak para UMKM yang sekarang ini mungkin sudah ada tapi tersebar luas di daerah-daerah, apakah itu mungkin di perumahan, di residence area yang usahanya baru berkembang. Bagaimana mereka ini bisa naik kelas, bisa kemudian digiring masuk menjadi bagian dari proses industrialisasi. Tadi Pak Bayhaqi menyampaikan UMKM Indonesia itu banyak, 60 juta lebih UMKM kita. Mungkin sektor makanan minumannya lebih dari 10 juta ya Pak ya, dari UMKM tadi. Nah, kalau kemudian kita tanya, kontribusi ekonominya seberapa besar? Mungkin rekan-rekan media bisa lihat data lah di Kementerian Perdagangan. Ekspor Indonesia untuk produk makanan dan minuman itu bukanlah dari UMKM, masih kecil porsinya. Jadi kalau bicara UMKM, ini adalah bagaimana kita mempertahankan ketahanan ekonomi nasional kita untuk konsumsi dalam negeri. Itu segmen yang memang perlu. Kita akan berbincang-bincang untuk industri logistiknya nih terhadap bisnis industri halal saat ini. Langsung saja silakan Bapak Faizal Quraisin selaku SVP Fulfillment dari Shipper. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, Pak Tony, Bapak Diki, Pak Afif. Jadinya kalau untuk di dunia logistik, kebetulan dengan bahas ini semua, saya jadi ingat satu yel yang kita akan selalu bilang di undang kami. Itu adalah Shipper bisa, pasti bisa, harus bisa. Nah, kenapa kita jadi kenapa saya mau emphasize harus bisa? Justru untuk menuju pusat-pusat halal di 2024. Kenapa harus bisa? Karena kalau kita lihat secara global, negara yang populasinya yang paling banyak orang muslim di mana? Indonesia. Makanya untuk dari situ kewajiban kita adalah gimana kita bisa menjadi contoh. Oke, gimana kita harus kolaborasi bersama dari Pak Ferdi bilang untuk persiapan ini semua. Karena pusat yang terbesar di mana? Justru di Indonesia juga. Karena semua tinggal di sini. Jadi kontribusi kita itu 13% dengan semua populasi di seluruh dunia. Oke, apapun yang kita mau coba, apapun yang kita mau jualan atau dagang di Indonesia itu kemungkinan besar bisa menjadi produk yang laku juga seluruh dunia karena sudah diterima sama orang-orang di Indonesia. Oke, dari situ untuk Shipper, boleh ke satu lagi. Oke, ya, yang tadi.